Direktur Komjak Raja Hadjaruddin mendesak Jenderal Pol. Purnawiran Tito Karnavian Mendagri untuk segera memanggil dan mengklarifikasi Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan identitas ganda. Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa KOMJAK, mendatangi gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri, untuk menemui Jenderal Polisi Purn Tito Karnavian PH untuk memfollow up laporan terkait dengan identitas ganda Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian KOMJAK diterima oleh Ibu Retno PF. Bagian Kesekjenan Kemendagri, Ibu Retno katakan Bapak Menteri Tito Karnavian hari ini lagi menghadiri undangan atau tidak ada di ruangannya. Kemudian Ibu Retno katakan kami kepada KOMJAK akan berkoordinasi sama pimpinan kami terkait dengan respon dan progres laporan dari KOMJAK. Raja Hadjaruddin Direktur Komjak bersama kawan-kawan Komjak mendeksa Kemendagri untuk merespon laporannya dan kalau nggak bisa merespon laporannya, maka Raja Hadjaruddin selaku Direktur Komjak meminta berkas laporan itu dikembalikan secara utuh karena dalam berkas laporan itu adalah berkas penting terkait dengan identitas Jaksa Agung ST Burhanuddin dan istri kedua ST Burhanuddin yaitu Nia Amiati. Raja Hadjaruddin mengatakan kalau gak ada respon dan berkas dikembalikan maka Komjak menggelar aksi besar-besaran di depan gedung Kemendagri, Menpan RB, KASN, DPRRI, dan Istana Negara. Rombongan dari KOMJAK mendatangi gedung Kemendagri sekitar jam 11 siang sampai jam 14 siang langsung mengecek bagian persuratan bilang bahwa berkas laporan surat Komjak masih di meja Menteri Jenderal Polisi Purn Prof. Tito Karnavian PH dan disuruh menemui Ibu Retno. Kemudian langsung Raja Hadjaruddin beserta rombongan Komjak menemui Ibu Retno dan diterima oleh Ibu Retno. Ibu Retno katakan laporan berkas Komjak akan segera diproses dan akan menunggu arahan Menteri dalam waktu dekat ini. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah kami laporkan ke Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian PH terkait dugaan informasi kependudukan ganda atau berbeda. Tapi belum ada respon dan klarifikasi sampai saat ini. Kami sudah memberikan laporan sudah hampir 1 tahun lamanya dengan surat 001X Komjaksi 2021 tanggal surat tanggal 17 November tahun 2021. Ujar Raja Hadjaruddin Direktur KOMJAK di gedung Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat kepada awak media Selasa tanggal 8 November tahun 2021. Kami datang ke Kemendagri untuk menyampaikan laporan dugaan tentang Jaksa Agung yang memiliki informasi identitas berbeda-beda. Kami menyerahkan surat dan 5 lampiran yang berupa bukti-bukti pada Menteri Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 lalu. Ungkapnya, dari situs resmi Instagram Kejaksaan RI tertulis Jaksa Agung lahir tanggal 17 Juli tahun 1955. Namun dari sumber penganugerahan gelar akademik profesornya, itu tertulis lahir tanggal 17 Juli tahun 1959. Namun dalam informasi tahunan Kejaksaan Agung tahun 2012 tertulis lahir tanggal 17 Juli tahun 1954. Dalam informasi KTP Jaksa Agung tertulis tanggal 17 Juli tahun 1960 dan sebagai pekerja swasta, padahal yang bersangkutan saat itu adalah Kejati Sulawesi Selatan, ucapnya. Kita berharap dan menuntut Menteri Dalam Negeri menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat kegaduhan serta memastikan mengenai identitas Jaksa Agung yang benar. Hal tersebut sangat penting karena Jaksa Agung adalah marwah kejaksaan sehingga informasi harus jelas mengingat jika ada identitas yang salah tuturnya. Lebih lanjut Raja Hadjaruddin menjelaskan, laporan langsung diterima pimpinan Menteri Rizky, dikarenakan Menteri Dalam Negeri tidak di tempat. Adapun laporan yang diajukan berupa surat aduan kepada Mendagri, 1 lembar identitas dan 4 lembar informasi lain yang berbeda-beda terkait identitas pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 lalu dengan nomor surat 001X Komjaksi 2021. Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera merespons dengan keterangan pers bersama Kejaksaan Agung sehingga berita dan informasi yang beredar tersebut bisa selesai. Saya menegaskan jika yang disampaikan adalah dugaan atau aspirasi mengenai data atau informasi yang berbeda. Silakan diperiksa dan diselidiki. Kalau hasilnya informasi itu berbeda dan bohong maka harus ada klarifikasi dan meminta menurunkan berita-berita tidak benar itu tandasnya. Kami dari KOMJ akan menegaskan bahwa kami juga mengenal
mengenai data dan mendesak Begitu juga Menpan RB MPR dan menjelaskan KASN bahwa untuk memecat dari PNS dan apabila mencopot ada Mia pejabat Amiati negara dari atau apapun jabatan. hubungan dengan keluarga atau Kepala suami istri, Kejaksaan maka harus Tinggi berhenti. Jawa Timur, Nah, itu terkait menyangkut Mia KKN. Amiati menjadi Itu tap istri MPR, kedua bukan dengan tap Jaksa MPR itu. Agung, Nomor 11 ujarnya. kalau salah. Berdasarkan Oleh sebab PP itu, nomor kami dari 94 meminta tahun 2021 bagaimana sikap tentang daripada disiplin Mendagri, PNS, sikap telah KSN dan diatur sikap sanksi Menpan RB, disiplin bagi bahkan PNS komisi yang terkait DPR RI, berpoligami dan cerai. terutama Presiden Bagi Republik PNS Indonesia, yang melanggar Bapak Insinyur ketentuan Joko mengenai Widodo, izin untuk perkawinan segera dan memanggil atau perceraian memecat daripada dijatuhi Jaksa salah Agung. satu jenis Ini hukuman adalah sudah disiplin menjadi isu berat. besar, isu nasional. Pada pasal Oleh sebab itu kami 45 PP tentang dari Komjen disiplin untuk PNS mendesak 1 berbunyi Mendagri, PNS yang melanggar mendesak ketentuan Presiden, PP nomor bahkan 10 kalau tidak tahun ada respon yang baik, 1983 minggu depan atau berapa hari sebagaimana kita akan yang buat telah aksi, diubah gelar menjadi aksi PP depan nomor Istana Negara, 45 bahkan depan tahun Mendagri, 1990 Menpan RB dan tentang DPR RI. izin perkawinan Oke? dan perceraian Assalamualaikum bagi warahmatullahi wabarakatuh. PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP ini. Sesuai pasal 8 ayat 4 PP tentang disiplin PNS, jenis hukuman disiplin berat. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sementara itu pada PP nomor 45 tahun 1990 diatur mengenai ketentuan bagi PNS yang akan melaksanakan perkawinan ataupun perceraian. Salah satu yang diatur juga mengenai poligami bagi PNS. Pasal 4 berisi sebagai berikut. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Jika merujuk kepada Mia Amiati, statusnya merupakan PNS dan menjadi istri kedua Jaksa Agung Burhanuddin. Sementara, seperti dikutip dari situs resmi Kejaksaan RI, istri Jaksa Agung Burhanuddin disebut Sruningwati Burhanuddin yang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharmakarini IAD Pusat. Dengan fakta itu, tentu saja tindakan Mia sebagai perempuan PNS melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS itu. Sanksinya sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang disiplin PNS adalah pemecatan secara tidak hormat, ungkapnya. Kemudian, hubungan antara Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati itu juga tidak sesuai dengan TAP MPR nomor Si tahun 1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pasalnya hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia adalah suami istri sehingga penunjukan dirinya sebagai pejabat di kejaksaan berpotensi KKN dan konflik kepentingan. Sementara itu, dalam sebuah laporan yang dimuat portal berita netralnews.com, Ketua Komisioner Komisi ASN Agus Pramusinto mengatakan, pihaknya mengawasi penerapan nilai dasar yang terkait Pancasila dan UUD 1945. Juga mengawasi kode etik dan perilaku PNS menyangkut etika dalam bekerja. Sedangkan KOMJAK telah membuat laporan ke KASN hampir 1 tahun lamanya tapi belum ada progres dan bahkan KASN belum memanggil Mia Amiati sampai saat ini. Karena pastinya kami tidak menyalahkan atau menuntut siapa yang salah, kami hanya ingin meminta agar data dan informasi tersebut bisa clear dan jelas semua. Bisa dengan pernyataan bersama antara Kejaksaan Agung, Kemenrab, KASN dan Kemendagri, pungkas Raja Hajarudin Direktur KOMJAK penuh semangat. Tuntutan 1. Kami dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa KOMJAK, mendesak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian PH untuk mengklarifikasi terkait laporan dari KOMJAK. 2. Kami dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa KOMJAK, mendesak Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Paul Kurent H. Tito Karnavian PH untuk merespon terkait laporan dari KOMJAK. 3. Kami dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa KOMJAK, meminta dan mendesak KASN dan Menpan RB RI untuk segera mencopot Mia Amiati dicopot dari jabatan Kejati Jawa Timur dan PNS Mia Amiati sebagai perempuan PNS melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS itu. Sanksinya sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang disiplin PNS adalah pemecatan secara tidak hormat, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat.
4. Kami dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa KOMJAK, meminta dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot ST Burhanuddin dari jabatan Jaksa Agung karena tidak sesuai dan melanggar TAP MPRI nomor IX tahun 1998. Hubungan antara Jaksa Agung Burhanuddin dan Nia Amiati itu juga tidak sesuai dengan TAP MPR nomor Si tahun 1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pasalnya hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Nia Amiati adalah suami istri sehingga penunjukan dirinya sebagai pejabat di kejaksaan berpotensi KKN dan konflik kepentingan. Demikian laporan Tenar News TV 9.